Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zain di channel The King of Programmer. Kali ini kita bakal masuk ke dalam seri keempat tentang HTML, yaitu kita bakal ngebahas cara membuat format menggunakan HTML atau cara membuat format pada website. Kalau kalian yang belum tahu format itu misalkan kayak kita ngebuat di Word itu loh ya. Kita ngenandain satu kalimat atau ngenandain satu kata itu dengan menggunakan huruf tebal misalkan. Kemudian misalkan kita pengen ngenadain satu kalimat atau satu kata, itu kita menggunakan tanda miring misalkan. Hurufnya itu kita tandain menjadi huruf yang miring. Kemudian ada juga yang ditandain dengan underline atau garis bawah, misalkan di dalam tulisannya itu ditandain dengan garis bawah. Kemudian ada lagi yang ngenandain tulisannya itu dengan memberikan teksnya itu menjadi teksnya itu lebih besar gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam videonya. Oke, sebelumnya gua mohon maaf juga ya, di video di seri kedua dan di seri ketiga itu suara gua tuh ada blep-blep-blepnya gitu loh. Suara yang banyak noise-nya gitu, gimana sih, yang suaranya kotor, bocor, banyak angin-angin masuk ke dalam mic-nya, ke dalam audionya. Jadi sorry banget gua, tapi mungkin video gua itu bisa kalian terima ya, dan bisa kalian pahami. Meskipun ada noise-nya yang banyak, tapi setidaknya kalian itu bisa memahami, karena gua sendiri bisa memahami apa yang gua katakan. Meskipun belum tentu kalian bisa memahami apa yang gua katakan, tapi setidaknya masih ada kata-kata yang jelas yang bisa kalian dengar ya. Meskipun noise-nya banyak, setidaknya tidak membuat kalimat yang gua sampaikan, tidak membuat kata-kata yang gua sampaikan itu nggak kedengaran. Jadi langsung aja di sini kita mulai prakteknya ya. Langsung aja kita buka menu komputer kita yang ada di taskbar yang berada pada bagian ujung kiri ya. Ntar gua size. Oke, langsung kita buka teks editor kita ya. Kita buka teks editor kita, kemarin ada di program files, kemudian di dalam folder Sublime Text, kemudian kita buka lagi software Sublime Text yang ada di dalam folder Sublime Text. Double klik aja untuk membuka teks editornya. Oke, sekarang sudah terbuka ya. Pokoknya buat kalian yang sudah ngikutin video gua dari awal itu pasti tahulah cara gua ngebuat foldernya segala ini ya. Cara gua ngebuat foldernya, ngebuat filenya. Jadi di sini gua kagak nunjukin tempat gua bikin filenya kemarin ya. Kalian ikutin aja dari awal, pasti kalian paham. Oke, langsung aja di sini kita klik kanan ya, folder HTML yang ada di Sublime Text ini, kemudian kita pilih new file. Oke, selanjutnya kita simpan ya dengan cara Ctrl+S. Kemudian kita buat dengan nama format.html. Dan jangan lupa save as tipenya itu kita menggunakan all files, biar .html atau .html yang berada pada belakang nama ini terdeteksi sebagai format dokumen. Kemudian kita klik save. Oke. Sudah jadi ya filenya ya. Kemudian langsung aja di sini kita ketikkan aja HTML, kemudian pencet tab yang ada di keyboard ya. Oke, kita bikin title-nya ya. Kita bikin title-nya dengan nama apa ya? Dengan nama format text. Gimana sih? Oke. Kemudian tadi gue sudah kasih contoh ya di opening ya. Gue sudah kasih contoh bahwa format teks itu adalah penanda untuk sebuah kalimat atau sebuah kata ya, sebagai penekanan. Misalkan gue itu menggunakan huruf tebal untuk kata-kata yang gue maksud, kemudian gue menggunakan menggunakan garis bawah atau underline, kemudian gue pakai tulisan miring ya. Itu merupakan penanda
atau penekan ya, supaya pembaca itu tahu bahwa itu adalah kalimat penting atau kata yang penting di dalam suatu bacaan. Jadi seperti itu ya, bisa gue bilang seperti itu. Oke, jadi langsung aja. Di sini gue pengen bikin, pertama kita bakalan bikin tulisannya itu menjadi tulisan yang tebal, yaitu dengan menggunakan tag B atau tag strong. Jadi di sini gua pengen gunain 2 tag itu supaya kalian paham ya. Oke, langsung aja. Di sini gua pertama mau pakai tag B agar tulisannya itu menjadi tebal. Ah, kok gini sih, belum install shortcut gua anjir. Oke, B, kemudian pilih B. Oke, setelah itu kita isi tulisan di dalam tag B ini, yaitu tulisan ini tebal atau bold. Nah, rencananya kan gue bakal bikin 2 tulisan yang sama-sama tebal. Jadi di sini gue pakai 2 tag ya, 2 tag yang berbeda tapi memiliki satu tujuan, yaitu untuk membuat tulisan ini menjadi tebal. Kemudian kita gunakan tag BR ya, tag BR untuk membuat enter antara tag yang satu dengan tag yang lainnya, atau tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya. Itu seperti jarak ya. BR ini adalah pembuat enter antara baris pertama dengan baris yang kedua gitu. Itulah kegunaan tag BR ini. Oke. Kemudian kita bakal ngebuat tag strong yang tujuannya itu sama juga, untuk ngebuat tulisan ini menjadi tebal. Tulisan ini tebal atau dalam kurung strong. Oke, jangan lupa kita save ya, save dengan Ctrl+S. Itu supaya kita cepat nge-save-nya ya. Selanjutnya, di sini kita buka aja folder yang kita buat kemarin di seri kedua. Ada di bagian desktop ya, folder HTML. Langsung aja kita buka file yang baru kita bikin, yaitu dengan nama format ya. Kita tunggu aja loadingnya. Mungkin di sini agak lama karena gua baru open laptop, jadi ya mungkin agak lama lah loadingnya ya ke browser. Sambil kita tunggu aja beberapa detik, mungkin masih beberapa detik atau beberapa menit, beberapa jam lagi. Tunggu aja lah ya. Wih, cepet deh. Oke. Dan setelah kita menunggu berabad-abad, akhirnya file ini kebuka juga ya di dalam browser. Nih bisa kalian lihat ya, tulisannya sama-sama tebal akan tetapi menggunakan tag yang berbeda. Ya, tulisannya sama-sama tebal tapi menggunakan tag yang berbeda. Itulah ya pemformatan teks. Kemudian selanjutnya kita bakal ngebuat teks yang miring. Misalkan kita akan ngebuat lagi selanjutnya teks yang miring. Itu juga memiliki 2 tag yang berbeda tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membuat tagnya itu menjadi huruf miring ya. Kita bikin jarak ya, BR. Kemudian kita gunakan pertama itu adalah tag I. Itu untuk membuat tulisan ini menjadi miring. Oke. Kemudian tulisan ini miring. Atau kenapa namanya dinamakan tag I? Itu maksudnya adalah italic. Ya. Kemudian kita bikin tag yang keduanya, yaitu menggunakan tag EM ya. EM atau emphasize namanya ya. Kalau misalkan gue baca tadi emphasize namanya. EM sama isinya ya, tulisan ini miring. Atau emphasize. Oke.
Langsung aja kita simpan dengan pencet Ctrl+S ya. Selanjutnya kita buka lagi browsernya dan kita refresh. Bisa kita lihat ya, ada 2 baris tulisan yang sama-sama miring tapi menggunakan tag yang berbeda. Jadi seperti itu ya. Kalian sudah tahu maksudnya, tapi di sini gua cepetin aja ya. Kemudian gua mau bikin tulisan itu memiliki garis bawah ya. Jadi gua bikin lagi yang baru, baris baru menggunakan tag U. Itu untuk membuat tulisannya itu memiliki garis bawah. Tag U ya. Tulisan ini bergaris bawah atau underline atau underline ya, underline. Kemudian kita simpan dengan memencet Ctrl+S. Oke, kemudian kita refresh langsung halaman webnya. Bisa kita lihat ya, tulisan ini bergaris bawah atau underline. Oke, lanjut lagi ya. Sudah tulisan bergaris bawah, kemudian kita buat lagi tulisan garis bawah sudah, baru kita bikin tulisan besar ya menggunakan tag big. Tulisan besar itu menggunakan tag big. Pasti ketika kita kalau ada tag big ya yang membuat tulisan itu menjadi besar, pasti juga ada tag small yang membuat tulisannya itu menjadi kecil. Jadi kita bikin 2 tag di sini ya. Bentar, gua belum bikin BR-nya loh di bagian underline ini. Oke, tag big ya. Tulisan ini besar atau big. Jangan lupa kita simpan. Kemudian refresh halaman webnya. Bisa dilihat perbedaan ukuran dari tag big ini ya. Bisa kita lihat dengan tulisan yang lainnya. Tulisan yang lainnya itu ukurannya normal ya. Akan tetapi yang menggunakan tag big ini adalah ukurannya besar. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ada tag big, pasti juga ada tag small ya. Pasti juga ada tag small yang membuat tulisan itu menjadi kecil. Oke, kita buat tag small. Tulisan ini kecil atau small. Simpan, kemudian refresh halaman webnya. Bisa dilihat perbedaannya dari ukuran tulisan normal, kemudian tulisan besar ya, dan tulisan yang kecil mungil ini. Oke, selanjutnya ada 15 menit anjir gue bikin. Selanjutnya kita bakal ngebuat tag superscript ya. Tag super script. Kok kagak bisa cuy superscript? Apakah gue harus membuatnya manual? Oh tidak. Nah baru ada, belum gue install shortcut cuy. Cuman ya inilah kekurangannya ya. Kalau misalkan kagak install shortcut begini nih text editornya nih. Superscript nih. Superscript itu misalkan kayak kita bikin tulisan TM ya di ujung huruf, di ujung kata. Kita ngebuat ngebuat TM ya. Ada tulisan TM yang ada di keyboard tuh ya, tulisan kecil tapi adanya di bagian atas. Jadi pokoknya contohnya seperti inilah, kita bikin dulu tulisannya ya. Misalkan nih kayak operasi aritmatika, bukan, belum masuk pemrograman cuy. Misalkan di matematika ada ya, misalkan 1 pangkat 2 atau 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 misalkan. Itu menggunakan tag superscript ini ya. Bukan tag superscript cuy, tapi cuman sub aja. Ya elah, sub doang ya. 2 pangkat 3 misalkan.
2 pangkat 3. Apa 2 pangkat 2 lah, 2 pangkat 2 lah ya. Kita bikinnya kayak gini ya. Ini adalah tulisan normalnya, kemudian ini yang kita masukin ke dalam teks sub ini, dia itu akan menjadi pakat gitu loh, akan menjadi pakat. Jadi seperti ini nih. Kita simpan, terus kita jalanin di dalam sini. Nah, bisa kalian lihat ya, 2 pangkat 2 akhirnya jadi yang kita bikin. Dan juga pasti kalau misalkan ada ada pakat atas dan juga pastinya ada pakat bawah. Jadi kita bikin pakat bawahnya nih. Kita bikin pakat bawahnya. Sama juga 2. Tapi kalau untuk bikin pakat bawahnya itu menggunakan tag sub ya, bukan sub. Kalau yang sub itu kan super ya, maksudnya kalau yang sub itu adalah subscript ya. Jadi kita bikin aja langsung. 2 pangkat 2, tapi 2-nya yang ini di bawah ya. Jangan lupa kasih BR. Kemudian kita simpan. Dan kita jalanin lagi. Oke, 15 menit cuy, lama banget. Nah ya, ini tag atas, pakat atas. Kalau yang ini adalah pakat bawah. Jadi seperti itu. Oke, karena ini adalah sesi yang dibagi 2 ya, untuk di seri keempat ini. Jadi gua langsung jeda aja, langsung kita skip ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi kedua tentang pemformatan teks ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang preformatnya ya. Preformatnya yaitu kalau misalkan gua bikin 10 spasi ya, misalkan gua bikin 10 spasi di text editor, itu bakal tampil di dalam browser 10 spasi juga. Akan tetapi kalau misalkan kita menggunakan tag P ya, kita menggunakan tag P atau paragraf, kita bikin 10 spasi itu yang tampil di browser hanya 1 spasi doang gitu. Oke, jadi di sini gua bakal bikin perbedaannya juga ya, sekalian perbedaannya, penjelasan tentang preformat dan juga perbedaan antara preformat dengan tag-tag yang biasanya gitu. Oke, langsung aja di sini gua bakal ngebuat tag preformat, yaitu menggunakan tag pre ya, kita ngebuatnya. Nih, misalkan contohnya gua bakal ngebuat satu kata dengan kata yang lainnya itu berbeda dengan jarak 10 spasi. Misalkan gua bikin ya, misalkan king programmer. Gua bikin jarak dengan jarak 10 spasi. Misalkan gue hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita bikin lagi tulisan dengan nama King Programmer. Oke, kemudian kita simpan ya, kita simpan. Apa nih process ini? Kita simpan, kemudian kita jalankan ya, kita refresh halaman browser ini. Bisa dilihat ya, kita bikin 10 kali spasi, dan yang akan tampil di dalam browser kita itu 10 kali spasi gitu ya. Akan tetapi apa perbedaan antara tag pre ini dengan tag yang lainnya? Misalkan gua bikin perbedaannya dengan tag P ya, tag P atau paragraf ya, kita mau bikin paragraf. Astaga, kenapa jadinya tag pre sih? Belum install shortcut coy. P ya, atau paragraf. Kita bikin tulisan King Programmer juga. Kemudian kita bikin spasinya dengan jarak 10 kali spasi. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita bikin tulisan King Programmer. Kemudian kita simpan dan kita running di browser kita. Bisa kalian lihat ya perbedaannya ya. Kalau kita menggunakan tag pre itu 10 kali spasi ya, 10 kali spasi. Kalau kita menggunakan tag P biasa doang,
itu cuman 1 kali spasi ya. 1 kali spasi doang yang tampil di browser, padahal kita sudah bikin di dalam text editor itu kita bikin 10 kali spasi gitu jaraknya ya. Dan juga nih ya, di tag pre ini kita bisa membuat jarak baris ya antara baris pertama dengan baris kedua itu tanpa menggunakan tag BR. Jadi kita bisa bikin baris baru, misalkan King Programmer juga ya tulisannya, King Programmer. Kalau kita simpan, kemudian kita jalankan, bisa kalian lihat tanpa kita menggunakan tag BR pun dia itu sudah bisa membuat baris barunya sendiri gitu ya. Bisa lihat kalau yang ini pakai tag pre, kalau yang ini pakai tag P ya. Kemudian kita bikin juga yang di bagian tag P nya, kita bikin juga di bagian tag P nya itu kita ikutin seperti yang ada di tag pre itu ya. Kita bikin, astaga, kita bikin jarak baris juga tanpa menggunakan tag BR. Kita bikin juga tulisan King Programmer. Kita simpan. Kemudian kita jalanin di browser kita. Refresh. Dia itu nggak bikin baris baru cuy, tapi dia itu malah berdempetan dengan tulisan yang lainnya. Jadi seperti itulah perbedaannya ya. Kalau menggunakan tag pre dengan tag yang biasa ya, kayak tag paragraf ini ya. Jadi seperti itu aja. Kita tuh harus menggunakan, kalau kita itu pakai tag yang biasa ya, kita harus menggunakan tag BR juga untuk ngebuat baris barunya. Jadi seperti itulah ya, ngap. Oke, jadi mungkin sampai sini aja ya materi tentang preformat ini, kegunaan preformat ini. Jadi bisa kita simpulkan kegunaan tag preformat ini adalah untuk membuat tulisan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita tulis di text editor. Misalkan gue bikin 10 kali spasi, maka yang akan tampil juga di dalam browser kita itu adalah 10 kali spasi. Jadi seperti itu. Boleh gue ngomong seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton video gue kali ini gitu. Langsung aja kalian like ya, supaya gue itu nggak sia-sia cuy ngejelasin panjang lebar begini. Dan juga kalian pencet subscribe. Demi apa? Demi itulah ya, demi kelancaran kita belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan kabar, nggak mau ketinggalan konten, nggak mau ketinggalan materi, bisa langsung join aja di grup Telegram kita, yaitu The King of Programmer, yang nanti link grup Telegram ini akan saya share juga di deskripsi video ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.